Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nanti absennya di akhir aja nggak ya? Karena waktunya hanya 40 menit. Oke, hari ini saya akan meneruskan materi yang minggu lalu terkait dengan masih terkait dengan sistem penghantaran obat. Gitu ya. Jadi masih terkait dengan sistem penghantaran obat, yaitu salah satunya nanopartikel. Kalau kemarin kita belajar terkait dengan nanopartikel itu apa. Nah, untuk kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan implementasi atau penggunaan teknologi nano di bidang kosmetik gitu. Jadi nanti ada di bidang kosmetik dan ada di bidang kosmetikal gitu. Oke, sebelum itu teman-teman, kita harus mengenal ya. Kalau kemarin kita ulangi lagi ya, walaupun kemarin sudah kita mengenal tentang nanopartikel, kita ulangi lagi bahwa nanopartikel itu sebetulnya kata-kata nano itu berasal dari bahasa Yunani yaitu nanos, yang sebetulnya artinya adalah kerdil. Di nano, dalam teknologi nano itu berasal dari Yunani yang istilahnya itu nanos yang berarti kerdil. Nah, kemudian nanoscience itu meneliti partikel berupa nanometer di mana 10 pangkat 9 meter. Nah, kemudian disepakati bahwa teknologi nano itu eh, kisaran ukuran partikelnya adalah 1 sampai 100 nanometer. Tapi ada yang mengatakan bahwa nano itu 50 sampai 200 nanometer. Nah, nanti kalau saya berpatokan bahwa nanometer itu di bawah 200 nanometer itu paling aman. Kemudian bahwa sediaan kosmetik gitu ya, sediaan kosmetik itu kan sebagian besar namanya kosmetik itu sebagian besar itu digunakan secara topikal atau dioleskan pada permukaan kulit. Gitu nggih. Nah, sehingga eh sebetulnya gitu ya, sebetulnya kulit kulit sendiri itu kan terdiri dari 3 lapisan gitu ya. Ada lapisan epidermis, kemudian sorry, paling atas ya adalah saturcorneum, kemudian epidermis, dan ada lapisan dermis. Gitu. Nah, lapisan tersebut di dalam kulit itu sebetulnya kulit kulit itu sebetulnya merupakan penghalang gitu ya, di mana dapat menyulitkan penghantaran obat lintas kulit. Karena kan di kulit itu tadi ada berlapis-lapis gitu kan, ada terdiri dari 3 lapisan. Nah, eh, oleh karena itu, karena kulit itu bisa sebagai penghalang, sehingga menyulitkan gitu ya, sehingga para peneliti itu mencoba berbagai cara supaya eh, sediaan kosmetik itu dapat melintasi lapisan kulit itu dengan baik. Nah, salah satunya itu menggunakan partikel nano sebagai pembawa obat atau nano karier atau nanopartikel. Nah, ini kan ada juga yang mengatakan nano itu 50 sampai 500 nanometer gitu kan. Nanti kita pakai atau berpatokan yang mana terserah teman-teman gitu. Intinya ya di bawah 500 nano itu, di bawah 500 nanometer itu sudah ukuran nano. Bahwa metode penghantaran obat itu dapat memengaruhi efikasi obat gitu ya. Di mana waktu kemarin kita sudah menjelaskan gitu ya bahwa dengan jumlah yang sama gitu ya, dengan jumlah yang tidak bertambah, artinya jumlahnya sama, itu dapat mencapai efek terapi yang optimal. Kalau minggu lalu kan kan kita nggak mungkin gitu ya, kita nggak mungkin meningkatkan konsentrasi obat. Kalau kita tingkatkan konsentrasi atau jumlah obat, maka efek toksisitas atau efek sampingnya juga akan meningkat. Nah, sehingga muncullah si teknologi nano ini, di mana teknologi nano ini dengan konsentrasi obat yang sama, tapi dapat menghasilkan efek terapi yang optimal. Tuh. Nah, penggunaan nano, penggunaan
nano di dalam bidang dermatologi atau di dalam bidang kosmetik itu sangat berkembang dengan pesat gitu. Jadi aplikasi teknologi nano itu dapat menimbulkan revolusi dalam terapi dan diagnosis berbagai penyakit. Jadi adanya nano gitu ya di bidang dermatologi atau kosmetik itu mengalami peningkatan yang besar. Apa saja sediaan-sediaan kosmetik dan dermatologi yang dapat dibuat menggunakan teknologi nano? Oke, maaf tadi sinyalnya putus. Nah, saya teruskan, bahwa ada beberapa sediaan yang dibuat menggunakan nanoteknologi. Saya tak ganti ini dulu konektivitas dulu. Oke. Yaitu ada apa saja? Yaitu ada tabir surya, gitu ya. Kemudian ada pelembab, kemudian ada formulasi anti penuaan, ada fototerapi, antiseptik, vaksin, terapi kanker kulit, bahkan perawatan rambut dan kuku juga bisa dibuat teknologi nano, antimikroba, skin filler, corticosteroid, dan masih banyak lagi. Nanti kita akan belajar di eh, materi yang kedua. Nah, di kulit, kenapa aku tadi sampaikan ya bahwa kulit itu bisa sebagai penghalang dalam penghantaran obat atau dalam pelepasan zat aktif pada sediaan topikal, bahwa kulit itu merupakan organ terbesar. Jadi kulit itu merupakan eh, organ terbesar dalam tubuh, gitu kan. Tubuh manusia itu kan dilapisi oleh kulit, gitu kan. Semuanya dari ujung atas sampai ujung bawah itu kan dilapisi oleh kulit, di mana kulit mempunyai luas permukaan sekitar 1,8 sampai 2 meter persegi. Di dalam kulit itu ada tiga lapisan utama, yaitu ada lapisan epidermis, itu ya, kemudian ada lapisan dermis, dan ada lapisan hipodermis. Di mana setiap lapisan ya itu eh, ada komponennya, tuh, ada komponennya. Nah, di dalam epidermis itu merupakan lapisan kulit yang paling luar. Kemudian di mana dia mengandung stratum corneum, lapisan stratum corneum. Kemudian di dermis itu ada jaringan ikat kuat, jaringan kelenjar keringat, folikel lambut gitu. Sedangkan di hipodermis itu ada jaringan ikat dan lemak. Nah, makanya ini obat-obat ini harus bisa menembus sampai lapisan dermis. Gitu. Tapi untuk sediaan kosmetik ya, untuk sediaan kosmetik ini cukup sampai menembus lapisan epidermis. Jadi lapisan yang mengandung stratum corneum. Tuh. Ini kosmetik. Kalau obat ya, kalau obat itu harus sampai bisa menembus epidermis, baru bisa berefek sistemik atau lokal. Tapi kalau kosmetik cukup sampai menembus ke lapisan epidermis. Kosmetik yang kosmetik loh ya, yang bukan kosmetikal gitu, yang tidak mempunyai efek terapi. Nah, di sini ada tiga jalur, ya ada tiga jalur yang sebuah senyawa obat itu dapat melewati lapisan tanduk. Lapisan tanduk itu adalah lapisan stratum corneum, itu dinamakan lapisan tanduk. Ada tiga, jadi kosmetik itu dapat melalui tiga rute, gitu ya. Ada tiga lintas, yaitu ada seluler atau intraseluler di sini. Kemudian ada jalur lintas apendik dan ada jalur lintas interseluler. Jadi ada transseluler dan interseluler di sini. Nah, di mana masing-masing ini harus melewati lapisan lipid gitu. Komponen-komponen lipid ini titik-titik ada lapisan lipid di kelenjar tanduk atau stratum corneum. Nah, kemudian apa saja gitu ya? Apa saja jenis-jenis nanopartikel yang biasa digunakan dalam sediaan dermatologi atau dalam sediaan kosmetik? Yang pertama ada liposom. Liposom itu bentuknya seperti ini. Jadi di tengah itu ada obat, kemudian obatnya ini
dilingkupi oleh matriks. Tuh. Jadi liposom itu merupakan vesikal bulat dan tertutup, memiliki dua lapisan fosfolipid yang mengelilingi bagian terlarut cair. Nah, ini kan sebuah sistem tertutup gitu ya, tertutup di mana dia melapisi zat aktif di bagian tengahnya. Kemudian untuk ukuran liposom itu 20 nanometer hingga beberapa ratus mikrometer. Jadi nanti terserah kalian mau membuat ukuran partikel pada sediaan kosmetik itu mau berapa nanometer itu bisa. Karena di mana liposom ini bisa sampai beberapa ratus mikrometer. Nah, liposom ini dia sering digunakan pada sistem penghantaran obat atau nanokarir ini untuk mengurangi toksisitas dan meningkatkan efikasi obat atau kemanjuran obat. Itu yang pertama. Kemudian liposom ini juga dia dapat meningkatkan kelarutan obat. Jadi dapat meningkatkan kelarutan zat aktif, kemudian dapat menghantarkan obat ke target yang spesifik ya, serta bisa melindungi zat aktif gitu ya dari kerusakan sebelum zat aktif tersebut sampai ke tempat kerjanya. Nah, ini adalah tujuan suatu obat dibuat kosmetik dibuat liposom. Kemudian keuntungan dari liposom sendiri, dia bisa membawa berbagai sifat obat. Baik bersifat bukan berbagai jenis obat, baik yang bersifat hidrofobik maupun hidrofilik. Jadi mau obat atau senyawa molekul gitu ya, zat aktif yang bersifat hidrofilik dan hidrofobik ini bisa dibuat dari sediaan liposom. Dia juga bisa bersifat biokompatibel gitu ya. Kemudian dia bisa larut dengan fosfolipid. Ya, kalau lapisan stratum corneum itu disusun atas lapisan fosfolipid-fosfolipid. Nah, liposom ini mempunyai keuntungan bahwa dia bisa mudah larut atau bisa menyatu dengan fosfolipid yang ada di lapisan stratum corneum pada kulit. Nah, liposom ini sering gitu ya digunakan dalam sistem penghantaran obat karena apa? Karena sifatnya tidak toksik, biodegradable gitu ya. Kemudian dapat bertahan dalam aliran darah. Tuh, itu ya. Kemudian untuk fosfatidilkolin ini merupakan salah satu jenis senyawa atau partikel yang sering digunakan gitu ya untuk membuat sediaan liposom. Untuk membuat sediaan liposom. Jadi kalau di ini yang ada di gambar gitu ya, ini di gambar ini adalah gambaran si liposom ini dapat menghantarkan obat melintasi stratum corneum pada kulit. Ini liposom ya masih bulat gitu karena kan dia sistem bulat tertutup gitu ya. Di mana tengahnya ini adalah zat aktif atau obat ya. Kemudian obatnya itu akan keluar secara sedikit demi sedikit, gitu ya. Baru ini ya di sini ini membran sel kulit, ya. Ketika belum masuk, nah dia di sini merusak lapisan fosfolipid pada kulit, ya. Kemudian dia bisa masuk dan akhirnya zat aktifnya bisa keluar. Berarti kan nih hancur gitu ya. Jadi dia tugasnya hanya menghantarkan obat untuk melintasi membran stratum corneum pada kulit. Jadi ketika dia nyampe dioleskan ke kulit gitu ya. Nah, si obatnya ini dia apa namanya? Bagian terluar artinya fosfatidilkolin gitu ya pada liposom itu akan nempel ke kulit gitu ya ke lapisan stratum corneum kemudian dia secara perlahan-lahan akan melepaskan zat aktif pada sediaan liposomnya. Tuh. Nah, contoh beberapa sediaan yang sudah dibuat dalam bentuk liposom ini ada krim, pelembab, kemudian kalau yang perawatan rambut itu ada kondisioner, ada sampo. Tuh. Kemudian beberapa vitamin juga bisa dibuat dalam liposom, yaitu ada vitamin A, E, dan K.
Kemudian antioksidan juga bisa, yaitu ada karotenoid, likopen, dan antioksidan yang lainnya. Tuh. Ya, jadi liposom selain membantu sediaan untuk berpenetrasi atau melintasi membran kulit, dia juga bisa memfasilitasi penetrasi obat ke dalam folikel rambut. Makanya ada beberapa jenis perawatan rambut yang dibuat sediaan liposom, yaitu ada kondisioner dan sampo. Itu jenis nanopartikel yang pertama yang dapat diaplikasikan untuk sediaan dermatologi dan kosmetik. Selanjutnya yang kedua, bentuknya ada solid lipid nanopartikel atau SLN, di mana SLN ini dia merupakan karir koroid yang berukuran 50 sampai 100 nanometer. Nah, nanti lemak fisiologis, nanti ada lemak fisiologis, kemudian dilarutkan dalam surfaktan atau air. Nah, ini nanti ada di surfaktan atau air. Jadi ada partikel obat atau partikel kosmetik gitu ya, zat aktif, kemudian dia dilapisi oleh surfaktan karena dia dilarutkan dengan surfaktan atau air. Sehingga surfaktannya ini melapisi bagian tengahnya atau melapisi obat atau zat aktif. Nah, sifat dari SLN sendiri karena dia merupakan lemak fisiologis sehingga dia lebih biodegradable. Kemudian tidak menggunakan atau tidak perlu pelarut organik dalam proses pembuatannya. Karena nggak perlu pelarut organik berarti toksisitasnya lebih rendah. Tuh. Kemudian dia terdiri dari banyak partikel berukuran kecil, ya, sehingga bersifat oklusif dan dapat meningkatkan kelembaban kulit. Karena ukuran yang kecil SLN ini menyebabkan area permukaan yang berkontak dengan kulit lebih luas dan bisa menghasilkan penyerapan zat aktif yang lebih banyak, sehingga efeknya akan optimal. Nah, keuntungan lain dari SLN bahwa SLN ini dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak atau yang besar. Si SLN ini ya itu dapat melindungi obat atau zat aktif yang dibawanya, yang jadi dia SLN ini bisa melindungi obat zat aktif dari perusakan kimiawi dalam tubuh kita. Kemudian si SLN ini juga bisa mengatur waktu pelepasan zat aktif dari dalam SLN. Misalkan mau dilepas, nah ini kalau misalkan teman-teman mau membuat suatu sistem gitu ya, suatu sistem nanopartikel, sistem penghantaran obat di mana zat aktifnya itu bisa kita rancang pelepasannya sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Nah, ini bisa dibuat dalam bentuk nanopartikel SLN, solid lipid nanopartikel. Nah, SLN ini banyak sekali diaplikasikan pada sediaan tabir surya, gitu ya. Ya, sediaan tabir surya karena kalau si tabir surya dibuat dalam bentuk SLN, maka dapat menangkis radiasi ultraviolet, yang dimana memang fungsinya tabir surya itu melindungi kulit dari sinar UV kan. Nah, ini SLN itu bisa mengoptimalkan peran dari tabir surya dalam hal menangkis radiasi ultraviolet. Tuh. Selain itu, SLN ini selain dibuat bisa diaplikasikan pada tabir surya, bahwa parfum ya, parfum itu juga bisa dibuat dalam sistem SLN. Tuh. Sehingga apa? Sehingga parfumnya itu lebih lama wanginya. Karena pelepasannya kan pelan-pelan. Itu kan pelepasan apa namanya aromanya itu bisa pelan-pelan sehingga eh, wangi parfumnya lebih lama. Ya pastinya parfumnya harganya nggak murah gitu ya. Pasti lebih mahal parfumnya dibandingkan dengan parfum yang biasa yang bentuknya nggak nanopartikel. Makanya kadang parfum-parfum yang apa namanya yang baunya tahan lama gitu ya sampai dia bisa menyatu dengan
kelenjar keringat kita, kemudian bisa tahan seharian, bahkan sampai mau dicuci masih bau, yaitu bisa dibuat dalam sediaan nanopartikel. Ada, dan itu harganya mahal banget. Milinya bisa beratus-ratus ribu. Kemudian itu bentuk SLN ya. Kemudian selanjutnya ada NLC, Nanostructure Lipid Carrier. Nah, NLC ini itu dibuat dengan cara mencampurkan lemak padat dengan lemak cair atau minyak misalkan. Di mana perbandingan lemak padatnya itu adalah 70, sedangkan lemak cairnya atau minyaknya adalah 30. Tuh. Nah, suatu obat dibuat dalam sistem NLC karena NLC ini bisa meminimalkan masalah yang ditimbulkan dari sistem SLN. Nah, kalau SLN itu, gini, SLN itu dia tidak bisa me- mengcover gitu ya, melindungi, memater gitu ya, mengcover zat aktif yang dosisnya tinggi atau besar. Nah, dengan zat aktif yang memang dosisnya jumlahnya besar, itu nggak bisa dibuat SLN. Pilihan lainnya adalah NLC. Nah, NLC ini adalah pilihan ketika sebuah zat aktif itu nggak bisa dibuat dalam SLN. Zat aktifnya jumlahnya lebih besar atau konsentrasinya lebih besar. Kemudian yang selanjutnya adalah dendrimen. Ini bentuknya dendrimen, jadi kayak cabang pohon gitu ya. Di mana nanti zat aktif ini yang bentuknya bulat warna kuning, ini adalah zat aktifnya. Kemudian dilingkupi oleh polimer-polimer dan punya cabang-cabang di sini. Ini dendrimen. Dendrimen ini ujung-ujungnya ya dalam bentuk dan ukuran. Nah, dendrimen ini biasanya ukurannya lebih kecil, 2 sampai 10 nanometer. Nah, kalian mau bikin sediaan nano yang berukuran kurang dari 10 nanometer, pilihannya bisa dendrimen. Tuh. Tapi kelemahan dari sistem dendrimen itu ternyata si dendrimen ini itu sukar untuk didegradasi oleh tubuh dan berpotensi menimbulkan sitotoksisitas. Kemudian keuntungan utama dari dendrimen itu bahwa si dendrimen ini dapat mengangkut berbagai zat aktif. Jenis zat aktif baik itu berupa obat, zat kontras, ataupun sediaan-sediaan kosmetik. Nah, dendrimen ini dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan, khusus untuk obat-obat yang lipofilik. Nah, jadi dendrimen ini tidak bisa digunakan untuk obat-obat yang hidrofilik, hanya untuk obat-obat yang lipofilik. Beda dengan yang tadi pertama. Kalau tadi pertama liposom itu kan bisa hidrofilik maupun lipofilik, tapi kalau dendrimen ini nggak bisa, hanya untuk sediaan yang lipofilik. Tuh, ya. Kemudian si dendrimen ini biasanya untuk membawa molekul-molekul yang mempunyai sifat anti jamur atau zat-zat yang fotosintenizer dalam terapi fotokimia. Selanjutnya, bentuk selanjutnya adalah nanopartikel fluorescence ya, di mana bentuknya ini namanya disebutkan buckyball karena ya ini bagian tengahnya berlubang terus bentuknya bulat kan, di mana dia tersusun oleh 60 atom karbon, 60 atom C ya. Nah, karena dia banyak atom C-nya, pasti dia bersifat hidrofobik ya kan? Karena dia dilapisi oleh banyak atom C. 60 atom C, berarti kan jelas si fluoron ini sistemnya adalah sistem hidrofobik. Tapi jangan khawatir, walaupun dia sistemnya hidrofobik, tapi ini bisa dimodifikasi ya. Dan dimodifikasi sehingga bisa melekat pada komponen hidrofilik. Nah, sehingga nanti bisa larut dalam air gitu kan dan mampu mengangkut gen, protein maupun biomolekul yang lainnya. Nah, karena si furan ini ukurannya kecil, kemudian bentuknya dia bulat gitu ya. Nah, sehingga si fluoren ini
itu dapat digunakan untuk tabir surya, ya, untuk pelembab, untuk produk riasan wajah yang lebih tahan lama. Jadi bisa dibuat untuk produk-produk kosmetik yang memang penggunaannya tahan lama kayak tabir surya itu kan harus melindungi kulit lebih lama ya. Pelembab itu juga bisa harus menjaga kelembaban lebih lama pada kulit dan produk make up atau riasan. Nah, si atom C pada fluoren ini ternyata juga mempunyai sifat antioksidan, di mana bisa melawan radikal bebas yang oksidatif. Nah, karena dia bisa bersifat sebagai antioksidan, sehingga si fluoren ini digunakan untuk peremajaan pada kulit. Tuh. Selanjutnya ada neosom. Nah, neosom ini dia struktur nano yang dengan rongga cair di pusatnya dikelilingi oleh surfaktan non-ionik. Pada gambarnya ya. Jadi dia nanti dikelilingi oleh surfaktan non-ionik. Gambarannya itu kayak yang bulat tadi ini. Sorry. Gambarannya itu kayak yang tadi yang sistem liposom. Kok nggak muncul? Oh ini, maaf. Gambarnya kayak sistem liposom kalau neosom ini. Ya, jadi dia lapisan-lapisan pinggirnya itu adalah surfaktan non-ionik. Nah, ukurannya ini bisa kita buat 100 sampai 2 mikrometer. Nah, dia dikelilingi oleh surfaktan non-ionik yang mana nanti surfaktan non-ionik ini dia mengcover atau mengenkapsulasi obat topikal atau zat aktif kosmetik. Nah, niosum ini bisa mengcover baik bersifat hidrofilik maupun bersifat lipofilik atau hidrofobik dan hidrofilik. Nah, niosum ini dia mempunyai sifat dapat berpenetrasi yang lebih baik, lebih stabil secara kimia, ya. Kemudian zatnya juga lebih baik. Kemudian dari segi penyimpanan itu lebih efisien, lebih tahan lama. Nah, apa bedanya dengan liposom? Bedanya dengan liposom bahwa biaya produksi dari neosom ini lebih murah dibandingkan liposom gitu. Kemudian si neosom ini tidak memerlukan pelarut yang berbahaya. Nah, ini beberapa hasil penelitian. Ini ada hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan neosom ini dapat meningkatkan penetrasi obat melintasi membran kulit, kemudian dapat mempanjang waktu retensi atau waktu penyimpanan obat di dalam lapisan tanduk dan epidermis. Itu kemudian dapat membatasi penyerapan sistemik obat dan bisa mengendalikan pelepasan obat dari waktu ke waktu. Nah, karena ini juga karena sifat-sifat neosom yang ini sehingga neosom ini dapat mengurangi kejadian efek samping yang tidak diinginkan. Gitu ya. Nah, salah satu aplikasi neosom sebagai nanokarrier ini adalah untuk terapi kerontokan rambut. Nah, ini adalah beberapa aplikasi teknologi nano di bidang dermatologi dan kosmetik. Ini masih banyak ya, karena waktunya sudah tidak cukup, kurang 1 menit lagi. Nanti teman-teman bisa membacanya sama sekalian dengan yang satunya ini. Ini juga mohon untuk bisa dipelajari. Kita sampai jam 9 lebih 50 ya, berarti masih ada waktu, sorry. Berarti ini harus saya jelaskan lagi ya. Ntar, kita masih ada waktu, sorry, sorry. Saya ingatnya 9.40. 9.50. Ya, ini saya jelaskan lagi. Nah, ini beberapa aplikasi teknologi nano di bidang dermatologi dan kosmetik. Nah, ini contohnya. Tadi tabir surya ya. Tabir surya ini contohnya tadi aplikasinya SLN kan. Ini zat aktif yang biasa digunakan untuk tabir surya itu ada oksidasi logam, contohnya ada zinc oksid, ya kemudian juga ada titanium dioxide. Nah, di mana tabir surya ini itu harus bisa menghambat radiasi UVA dan UVB. Karena kalau jadi UV itu ada UVA, UVB, UVC. Nah, kalau UVC itu hanya sampai ke lapisan ozon, nggak tembus. Nah, yang sampai ke lapisan bumi itu adalah UVA dan UVB. Tabir surya ini harus bisa menghambat radiasi UVA dan UVB. Tuh. Nah, karena dia harus menghambat radiasi UVA, UVB, maka tabir surya ini sebetulnya punya beberapa kelemahan.
yaitu membutuhkan vehikulum yang lebih berminyak untuk melarutkan. Jadi membutuhkan banyak minyak untuk melarutkan, sehingga bisa menyisakan bekas putih kapur di kulit. Kemudian dia memiliki tekstur yang tebal dan padat, karena harus bisa melindungi kulit. Nah, karena hal tersebut, makanya orang enggan menggunakannya karena nggak nyaman gitu ya. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kelemahan dari tabir surya ini, maka dibuatlah sediaan nano, ya, di mana sediaan nano ini dapat memperkecil zat aktif, gitu ya, kemudian dapat merubah tekstur menjadi tidak kasat mata. Tadi kan teksturnya tebal dan padat gitu ya, sehingga orang nggak nyaman pakai tabir surya. Nah, ketika dibuat nano, ukuran partikelnya dia lebih kecil, gitu ya, dan bisa eh, teksturnya itu tidak kasat mata, dioles kayak nggak meninggalkan bekas putih gitu, sehingga dapat diterima oleh baik. Nah, partikel nano yang bisa untuk tabir surya ini ada dua, yaitu liposom, mau dibuat liposom atau bisa dibuat SLN. Ini yang bisa yang sudah ada penelitiannya. Ya, jadi sediaan nanopartikel liposom dan SLN ini telah digunakan dalam berbagai sediaan tabir surya, di mana tujuannya adalah untuk mempermudah penyerapan dan memperbaiki stabilitas serta toleransi zat aktif. Nah, ada penelitian yang menunjukkan eh, bahwa partikel nano itu dapat menembus hingga bagian atas folikel rambut manusia sampai dengan mencapai lapisan tanduk. Namun, tidak bisa menembus kulit utuh dan mencapai lapisan epidermis yang viabel. Ini apa namanya salah satu penelitian. Nah, sehingga nanti penelitian selanjutnya adalah bisa memodifikasi supaya si SLN dan liposom ini tuh dapat mencapai lapisan epidermis yang viabel. Selanjutnya adalah perawatan luka. Nah, ini ada inovasi untuk perawatan luka. Ini bisa berupa chitin nanofibril atau partikel nanocitosan. Nah, chitin nanofibril ini itu dibuat dari cangkang, cangkang kepiting misalkan, atau cangkang Crustaceae, piting cumi gitu ya, udang gitu. Nah, ini chitin aman digunakan karena dia bersifat biocompatible ya dan dapat dengan mudah dimetabolisme oleh enzim. Jadi ada suatu penelitian yang membuat inovasi yaitu nanokitosan, di mana dibuat dari kitin, dari cangkang kepiting. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa si nanokitosan ini atau kitin nanofibril ini dia dapat merangsang proliferasi fibroblast dan keratinosit. Dia bisa mengatur sintesis kolagen, dapat sekresi sitokin dan makrofag, serta bisa berperan dalam penyembuhan luka. Ini contohnya ya. Ini, jadi ini yang sebelah kiri, ini 4 hari, ya, NQ dan C. Kemudian ini yang sudah 20 hari penggunaan. Jadi lukanya sembuh gitu ya. Beda dengan ini. Ini NK itu yang diolesi dengan citinanofibril. Sedangkan C ini adalah yang placebo. Nah, kalau yang NK ini kan ini ya, yang gambar sebelah kanan itu lukanya sembuh. Nah, karena ini kontrol masih ada bekasnya hitam-hitamnya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah formulasi anti penuaan. Nah, produk anti penuaan ya ini merupakan juga banyak dikembangkan pada teknologi nano. Contohnya ini ada retinoid. Nah, siapa yang nggak tahu retinoid? Nah, retinoid ini merupakan salah satu senyawa untuk anti penuaan. Yang sudah ada di pasaran, ini ada sediaan nanosum proretinol A, di mana dia digunakan untuk membantu mengurangi kerutan dan mengencangkan kulit. Nah, mekanismenya beberapa antioksidan seperti koenzim Q10, likopen, resveratrol, ini di mana mereka bersifat lipofilik, ya. Ini karena dia bersifat lipofilik sehingga dia terakumulasi di lapisan tanduk. Karena kan lapisan tanduk kita kan bersifat fosfolipid ya.
Nah, karena si ini koenzim likopen dan resveratrol itu dia bersifat lipofilik sehingga dia akan terakumulasi di dalam lapisan tanduk. Nah, padahal fungsinya dia sebagai antioksidan ini harus bisa menembus lapisan kulit lebih dalam. Nah, sebaliknya sehingga beberapa tapi untuk yang vitamin C itu kan bersifat hidrofilik ya. Nah, antioksidan yang bersifat sangat hidrofilik kayak vitamin C ini tidak dapat menembus lapisan tanduk. Jadi kalau yang bersifat hidrofobik ya atau bersifat lipofilik dia akan terakumulasi di lapisan tanduk gitu ya. Sedangkan yang bersifat hidrofilik banget dia malah nggak bisa menembus lapisan tanduk. Tuh. Nah, oleh karena itu, dibuatlah menjadi suatu sistem nanopartikel supaya dia bisa menembus lapisan tanduk dan bisa berefek sesuai yang diharapkan. Baik obat-obatan yang bersifat hidrofilik maupun zat aktif yang bersifat lipofilik. Ini contohnya ada likopen. Nah, likopen ini dibuat nanokarier, diberikan secara topikal. Nah, ini menunjukkan aktivitas antioksidan 10 kali lebih baik dibandingkan dengan yang tidak dibuat nanopartikel. Gitu. Karena kan efeknya lebih cepat gitu kan, karena bikinnya ukuran partnya lebih kecil. Nah, kebanyakan antioksidan ini juga bersifat tidak stabil karena dia sensitif terhadap UV dan oksigen. Kemudian beberapa antioksidan juga bisa menimbulkan pewarnaan, gitu ya. Nah, sehingga susah untuk diterima oleh konsumen. Nah, ini juga bisa dibuat apa namanya sediaan nano karier, di mana nanti nano karier ini itu bisa menghasilkan suatu produk anti penuaan yang lebih efektif karena bisa memperbaiki kelarutan, permeabilitas dan stabilitas. Tuh, ini adalah beberapa aplikasi jenis-jenis sediaan nanokarier yang digunakan atau dapat diaplikasikan pada sediaan dermatologi atau kosmetik dan contoh-contoh implementasi atau aplikasi teknologi nano di dalam bidang kosmetik. Kemudian masih ada satu materi lagi sebetulnya. Kalau yang tadi kan kosmetik secara kosmetik ya. Kalau yang ini adalah kosmetologi, kosmetika herbal. Nanti teman-teman ini akan saya berikan gitu ya. Mohon untuk bisa dipelajari, dibaca dan dipelajari. Ya, ini kaitannya dengan pengaplikasian kosmetik herbal pada sediaan nanopartikel. Tuh, nanti dipelajari. Kemudian materinya, dua materi ini nanti akan dibuat kuis. Nggih. Kuisnya bisa dikerjakan besok, mulai dari besok. Karena kan hari ini ada praktikum banyak, nggih. Nah, nanti kuisnya bisa dikerjakan besok. Senin aja. Gitu. Oke, gitu, nggih. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Silakan nanti teman-teman apabila penasaran dengan lebih pengen gitu, pengen gimana sih caranya bikin SLN gitu kan? Gimana sih cara bikinnya liposom, neosom gitu kan? Padahal misalkan saya pengen deh nanti membuat sediaan parfum gitu ya dalam bentuk SLN supaya parfumnya bisa tahan lama gitu. Itu bisa menjadi satu topik skripsi nanti teman-teman. SLN karena bikin nggak susah kok itu sebetulnya nggak susah bikin nanopartikel tuh. Nah, nanti bisa teman-teman mencari di penelitian-penelitian orang lain formulasi teknologi parfum menggunakan SLN nanti apa saja yang dibutuhkan kemudian komponen apa saja karena seharusnya memang setiap jenis nanopartikel itu dijelaskan dalam setiap kali pertemuan tapi karena saya hanya kejatah 2 kali pertemuan untuk sediaan nano ya hanya sekilas-sekilas saya berikan. Gitu nggih. Mungkin itu sedikit dari saya. Nanti silakan bisa untuk dipelajari. Itu nggih. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.